Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, hadirin hadirat, dulur-dulur para syuka yang dirahmati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama senantiasa kita panjatkan karena atas taufik dan hidayahnya kita bisa bersama-sama menjalankan wadifah kita atau rutinitas kita, yakni bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita dari rumah masing-masing dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang soleh. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Sholawat serta salam tentunya marilah kita hadiahkan, kita aturkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kelak dari akhir kita termasuk kelompok umatnya yang senantiasa mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Baik, selanjutnya sebelum kita sama-sama munajat, seperti biasa kita sama-sama mutolak hikam. Kemarin kita membahas hijabnya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu qaddasallahu sirrul aziz wa nafallahu bi'ulumi fi darani amin amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. As-satru ala qismani. Satrun anil maksiat, satrun fiha ila akhirih. Ulangi sebentar. Jadi hijab atau penutupnya Allah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hijab dari meninggalkan maksiat. Yang kedua, hijab dari melakukan maksiat. Jadi yang pertama, hijab atau penutupnya Allah dari meninggalkan maksiat. Ketika kita mau melakukan maksiat, tidaklah ya, Allah mencegahnya dan tidak menyiapkan, tidak menyediakan asbab-asbab atau sebab-sebab untuk melakukan maksiat tersebut. Ya, tidaklah mau beli togel, tidaklah nggak punya duit. Nah, itu termasuk hijab dari Allah, dijauhkan dari maksiat. Ya, asbab-asbabnya nggak punya duit. Nah, itu hijab dari Allah. Yang kedua adalah hijab pas ketika melakukan maksiat. Ai ma'afi'liha bi alla yudhira linnas. Bi alla yudhira linnas. Jadi hijab pas ketika melakukan maksiat. Contohnya ya ketika kita melakukan maksiat, tidaklah Allah tidak menzohirkan, tidak menampakkan kepada halayak manusia ketika berbuat maksiat atau setelah maksiat. Itu juga termasuk hijab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pas melakukan maksiat atau setelahnya tidak dinampakkan. Coba kalau dinampakkan, itu juga termasuk hijab. Fal ammatu yatlubuna minallahi ta'ala ila akhirih. Tapi pada umumnya orang awam, ya, orang-orang yang bodoh-bodoh seperti kita, ya saya khususnya, karena ya imannya kurang yakin, ya kurang mantap, ini terkadang dikalahkan oleh penglihatan makhluk. Ya, dikalahkan. Jadi lebih takut kepada makhluk. Ya. Karena apa? Karena takut
pangkat atau derajatnya jatuh di hadapan makhluk. Orang-orang awam seperti itu. Dengan maksiat, dengan melakukan maksiat, kita berharapnya apa? Tetap jalan, ya, tetap dikatakan orang baik di hadapan mereka atau makhluk. Tidak melihat ke Allah. Jadi lebih mementingkan makhluk. Jadi lebih takut kepada makhluk karena akan jatuh martabatnya. Nah, orang-orang yang khos, orang yang umum, ini mendahulukan atau lebih memilih kepada takut kepada Allah. Jadi lebih takut derajatnya jatuh di hadapan Allah. Bedanya di situ. Jadi ketika melakukan maksiat, ini lebih takut. Dengan maksiat itu kedudukannya, derajatnya jatuh di hadapan Allah, bukan di hadapan makhluk. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Man akromaka innama akroma fika jamila sabdi. Man utai sapane wong iku akromaka lamun muliakan sapa man ing sira innama akroma. Mau temen setune muliakan sapa man fika ing dalem sira jamila sabdi ing apike tutupe Gusti Allah atau ule nutupi sapa Gusti Allah. Falhamdu mengutai sekai puji iku liman bagi zat seatuman sataro kang nutupi sapa man ka ing sira. Laisa ora ono alhamdu pujian iku liman bagi wong silatuman akromaka kang wis muliaken sapa man ing sira wasyakaroka lan syukur sapa man ing sira. Man akromaka innama akroma fika jamia satrihi ila akhirih. Jadi ketika orang memuliakanmu, ketika orang memuliakan atau menghormatimu, innaman akromaka. Ini sesungguhnya orang tersebut memuliakan terhadap hijab atau bagusnya atau cantiknya hijabnya Allah. Ulangi lagi. Jadi ketika orang menghormatimu, ini sesungguhnya orang tersebut memuliakan hijab atau satir jamilnya Allah, ya. Atau hijab yang cantiknya Allah, ya. Nah, pujian bagi zat yang menutupimu. Pujian seharusnya itu bagi zat yang menutupimu, bukan bagi orang yang memuliakanmu atau mensyukurimu. Sekali lagi, ketika orang memuliakan kita umpamanya, ini sesungguhnya orang tersebut ini memuliakan satirnya Allah yang bagus, yang baik. Nah, seharusnya pujian itu ditujukan kepada orang yang zat yang menutupimu, bukan kepada orang yang memuliakanmu dan mensyukurimu. Karena orang yang melihat kita kan dohirnya saja. Ya, kita sebagai hamba ini tempatnya salah, makhlul afad wal uyub. Tempatnya salah, tempatnya aib. Nah, penutup Allah yang cantik, yang bagus inilah yang menyebabkan, ya, manusia kepada manusianya, kepada manusia lain memuliakan kita.
Jadi kita dimuliakan karena ada hijab Allah yang cantik. Ya kalau tahu kita orang yang sering salah, banyak aibnya, nggak bakalan dimuliakan. Nggak bakalan dimuliakan. Ya, jadi kalau ada orang memuliakan kita, ini sebenarnya lagi memuliakan hijabnya Allah yang cantik, yang bagus, yang baik. Seharusnya pujian itu ditujukan kepada zat yang menutupimu, bukan kepada orang yang memuliakan kita atau bersyukur pada kita, bukan. Ya karena itu tadi kita hakikatnya ini tempatnya salah, banyak aibnya. Hanya saja karena ada hijabnya Allah yang cantik, yang mana hijab tersebut menjadikan orang memandang kita itu cantik, bagus, baik. Nah, ini menjadikan orang mau memuliakan kita. Ya, coba kalau dizohirkan, dinampakkan oleh Allah kejelekan-kejelekan kita, aib-aib kita, nggak bakalan. Nah, ini. La fa idza akramaka ahadun falyadhhabanna dzalika bika ila antaron li nafsika wasfan mahmudan. Nah, ketika ada salah orang di antara kita atau saudara orang lah memuliakan kita atau memuliakanmu, janganlah penghormatan itu menjadikan kamu melihat dirinya lebih baik atau menjadikan dirimu mempunyai sifat terpuji yang berhak untuk dimuliakan. Saya lagi, ketika ada seseorang memuliakan kita umpamanya, janganlah penghormatan itu menjadikan sebab kita melihat terhadap diri kita merasa orang yang terpuji, yang menjadikan sebab kita berhak untuk dimuliakan. Bisa dipahami tidak nih? Fa idza akramaka ahadun fala yadhhabanna dzalika bika ila antara li nafsika ila akhir. Jadi ketika ada salah seorang memuliakan kita, menghormati kita, janganlah penghormatan tersebut menjadikan kita melihat diri kita, wah, ini saya orang yang seperti ini, orang yang bagus, orang yang terpuji umpama. Saya pantas berhak untuk dimuliakan. Seperti itu. Nah, kalau punya perasaan seperti itu, ya fatakunu jahilan binafsika, maka kamu termasuk orang yang bodoh dengan dirimu. Ya kalau kita merasa berhak untuk dimuliakan, ini kita orang yang bodoh, termasuk orang bodoh. Karena apa? Tahmid, pujian itu mutlak milik Allah. Makanya falhamduliman sataroka laisa alhamduliman akramaka. Jadi pujian itu hanya milik Allah. Lah kalau ada orang yang memuji kita, hakikatnya hanya memuji satar atau hijab jamilnya Allah, hijab cantiknya Allah. Makanya ketika ada salah satu di antara saudara kita atau orang, salah satu orang memuliakan kita, memberikan penghormatan, maka janganlah penghormatan tersebut menjadikan kita melihat diri kita lebih bagus, pokoknya lebih, yang mana dengan sifat-sifat mahmud tersebut berhak untuk dimuliakan. Ya. Jadi kalau kita merasa berhak dimuliakan, itu salah. Fatakuna jahilan binafsika. Susah. Ya, makanya saya sering mengatakan, ya, kiai-kiai gede, kiai-kiai besar itu ketika nah itu susah untuk menjaga hati. Ya, susah untuk menjaga hati. Kalau merasa melihat dirinya berhak untuk mendapatkan kemuliaan tersebut,
yang nggak dapat apa-apa, jahil. Jadi faida akramaka ahadun fala yuhibanna dzalika bika ila antara li nafsika wasfan mahmudan tustahaqqu bil ikram. Jika ada seseorang memuliakan kita umpamanya, janganlah penghormatan tersebut melihat diri kita menjadi orang yang berhak untuk dipuji dan berhak untuk mendapat penghormatan atau ya kemuliaan tersebut. Nggak boleh. Nah kalau merasa seperti itu ya goblok. Ini fatakunu jahilan, bodoh termasuk. Walayah milannaka aidan ru'yatu ikramil khalqi laka liwujudi jalihim bihalika ala antahmidahum alaihi tuna rabbaka. Dan juga penghormatan yang diberikan kepada makhluk janganlah mendorong kepada kita untuk kita menghormati mereka. Tuna rabbaka alladzi ittarahum ila ikramika. Dan janganlah penghormatan yang diberikan penghormatan makhluk atau penghormatan orang yang diberikan kepada kita mendorong kita untuk menghormati mereka. Tuna rabbaka alladzi ittarahum ila ikramika ila akhirih. Jadi jangan gara-gara kita diberikan penghormatan oleh orang terus mendorong kita, menyebabkan kita memberikan penghormatan kepada si orang tadi. Duna rabbaka bukan Tuhanmu. Ya seharusnya yang diberikan penghormatan adalah Tuhanmu, yaitu zat yang menjadikan manusia tersebut memuliakan kepada kita. Ya, seharusnya penghormatan tersebut ditujukan kepada Allah atau zat yang menjadikan manusia atau orang-orang tersebut memuliakan kepada kita dan menutupi dan Allah menutupi aib-aib kita dari mereka. Walharulahu mahasinik, dan zat yang menzohirkan kebaikan kita atau menampakkan kebaikan kita di hadapan mereka. Jadi bentuk penghormatan yang diberikan pada manusia kepada kita janganlah mendorong kita untuk memberikan pujian kepada manusia tersebut. Seharusnya pujian tersebut dikembalikan kepada atau ditujukan kepada kepada zat, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjadikan manusia tersebut memuliakan kepada kita, dan juga zat yang menutupi aib-aib kita dari orang-orang tersebut atau makhluk, dan juga zat yang menampakkan atau menzohirkan kebaikan kita di hadapan makhluk. Ini agak ruwet nih. Agak ruwet. Ya, jadi ketika kita dipuji oleh orang, hati kita jangan tertuju pada yang muji. Tapi pujian itu kita kembalikan kepada Allah. Orang memuji kita itu karena digerakkan hatinya oleh Allah untuk memuji kita. Makanya jangan dibalikan kepada yang memuji, tapi dikembalikan kepada zat, yakni Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan orang tersebut untuk memberikan penghormatan kepada kita. Dan juga Allah yang telah menutupi aib-aib kita dari mereka dan menampakkan kebaikan-kebaikan terhadap mereka. Fatakunu bidzalika kafiran bi nikmati rabbika.
zaliman bighadil hamdi fi ghairi mawdi'i. Nah, kalau sampean atau kita memberikan pujian kepada makhluk bukan kepada Tuhannya atau Allah, ya kita termasuk orang yang kafir dengan nikmat Allah, dan termasuk orang yang zalim menempatkan pujian bukan pada tempatnya. Nah, ini. Jadi kalau kita dipuji oleh orang, terus kita memberikan penghormatan kepada yang muji tadi, bukan kepada Allah. Nah, kalau kita berbuat seperti itu apa? Memberikan pujian kepada yang muji kita, bukan kepada Allah. Nah, kita termasuk orang yang kafiran bi nikmati rabbik. Iya, mengingkari nikmat Tuhan kita. Ya, karena hakikatnya yang memberikan penghormatan adalah Allah. Dan termasuk orang yang zalim. Zalim itu wad'u syai'in ala ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Iya, betul. Karena menempatkan pujian bukan pada tempatnya. Seharusnya pujian untuk Allah diberikan kepada makhluknya lain. Jadi ketika kita dieluk-elukan, dimuliakan oleh halayak umum, jadi hati kita tertuju kepada Allah. Kita memuji kepada Allah, bukan kepada makhluknya. Karena hakikatnya makhluk memuliakan kita, memberikan penghormatan kita, itu digerakkan oleh Allah. Dan juga karena hakikatnya Allah menutupi kejelekan-kejelekan kita di hadapan mereka, dan menzuhirkan yang ada, menzuhirkan kebaikan-kebaikan kita di hadapan mereka. Lah, kalau kita memberikan pujian kepada makhluk, kita termasuk orang yang kafir. Maksudnya mengingkari nikmat Allah, kafiran bi nikmati rabbika, mengingkari nikmat Tuhanmu, dan termasuk orang yang zalim. Jadi menempatkan pujian bukan pada tempatnya. Nah, jadi susah. Iya. Ketika dipuji langsung melambung. Dada kita langsung besar. Seharusnya kita langsung ingat kepada Allah. Ingat kepada hijabnya Allah. Seumpama tidak ditutupi oleh Allah dengan hijab yang cantik, yang bagus, nggak bakalan dilulukan, nggak bakalan dimuliakan oleh lain. Tapi ketika dimuliakan, diberikan penghormatan, hati kita jangan tertuju pada yang menghormati atau yang mengelulukan kita, menyanjung kita, tapi tertuju kepada Allah. Bahwasanya hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan orang tersebut, ya, orang yang menghormati kepada kita, untuk berbuat baik, untuk menghormati kita. Dan Allah juga yang menutupi aib-aib kita dari mereka. Dan Allah juga yang menzohirkan, menampakkan kebaikan-kebaikan kita. Nah, kalau kita berbuat seperti itu, apa? Kita memuji kepada makhluk, bukan Tuhan kita. Nah, itu kita termasuk orang yang kafir. Makanya kita bersyukur banget, bersyukur. Coba kalau Allah nampakkan kejelekan-kejelekan kita. Lah ini. Nggak ada jalannya bersyukur. Nah, syukur Allah. Ketika lagi maksiat nggak dinampakkan. Coba kalau dinampakkan. Lah ini. Itu hijabnya Allah. Tapi pada umumnya, orang-orang umum ini lebih takut kepada manusia, ketahuan manusia. Dikira Allah nggak tahu. Nah ini. Padahal Allah tahu. Jadi itu. Ketika ada orang, man akromaka innama akroma fika jamila satrihi falhamduliman sataroka. Ketika ada orang memuliakanmu, maka sesungguhnya orang yang memuliakan kepadamu itu lagi atau sedang memuliakan sifat jamilnya Allah, satarnya Allah, hijab Allah yang bagus, yang baik. Nah, pujian itu seharusnya ditujukan kepada Allah yang telah menutupi aibmu, bukan kepada orang yang memuliakanmu.
kepada orangnya, ya, memuliakan kepada orangnya. Terus bismillahirrahmanirrahim, sahibaka ora ngancani ka ing sira sapa ilaman kecuali wong selatuman sahibaka ngancani sapa man ka ing sira wa huwa hal teman bi aibika kelawan aib ira iku alimun wong kang ngerti wale salan ora ono apa sapa dalika mengkono man iku illa maulaka kecuali Tuhanmu. Sifatnya maula al-karimah kang mulya sapa maula. Khairu man utai saapi-api ke wong seletuman tasabu kang ngancani sapa sira iku man wong seletuman yatlubu kang nyupri sapa man ing sira lali syai'in ora krana sesuatu sifate se yaudu kang bali apa se mingkas ing sira ilahi maring man. Jadi tidak ada teman ya, kecuali orang yang tahu akan aib-aibmu atau kejelekan-kejelekanmu. Nah, tidak ada orang yang tahu kejelekan-kejelekan kita kecuali Allah yang maha mulia. Iya. Jadi tidak ada orang yang tidak ada teman ya, kecuali orang yang tahu akan kejelekan kita. Nah, teman yang mengetahui kejelekan kita tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaik-baik teman adalah teman yang yang memperhatikanmu lah gampangannya. Bukan karena sesuatu atau ada pamrih lah itu. Jadi teman hakiki atau teman sejati yaitu orang yang menyerahkan kebaikannya untuk temannya. Wasbau nikmatan ni'amahu alaika, dan selalu menyempurnakan kenikmatan-kenikmatnya kepadamu atau kepada temannya ya. Ya gampangannya ya, teman yang baik ya teman yang selalu ya mensupport, memperhatikan kita baik duka maupun senang. Bukan karena sesuatu la li syai'in la li syai'in, bukan karena sesuatu, bukan ada pamrihnya. Jadi kita berbuat kepada teman kita karena ada maunya, itu bukan teman sejati. Teman sejati adalah teman yang mau menangis bersama, bukan hanya ketawa bersama, tapi mau menangis bersama. Artinya ketika di titik yang paling rendah mau membersamai kita. Tidak hanya lagi enak-enaknya saja. Ketika di atas iya, tapi ketika di titik yang paling bawah kabur, itu bukan teman sejati. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aibika alimun. Nah, teman yang seperti itu tidak lain, tidak bukan hanya Allah. Allah. Jadi Allah baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan suka, selalu membersamai kita. Ya, itu teman sejati kita, Allah. Kapanpun, dimanapun, selalu siap ya untuk membersamai kita. Nah, jadi
Teman sejati itu teman yang mau menerima apa adanya, ya, baik kejelekan kita atau kebaikan kita, siap menerima masa lalu kita. Dan teman sejati adalah teman yang mau menangis bareng, tidak hanya ketawa saja, mau menangis bareng. Artinya ketika di situasi yang kritis, dia ada. Nah, teman sejati yang seperti itu tidak ada kecuali Allah yang tanpa pamrih, mau menemani kita dalam semua kondisi tanpa imbalan apa-apa. Kalau manusia ya walaupun ini ngomongnya nggak ada pamrih, tapi ya seperti itu namanya manusia. Ada rasa nggak enak, ya itu manusia. Tapi kalau Allah total, ya, kalau total. Jadi memang hakikatnya atau teman sejati ya nggak ada kecuali Allah. Makanya ya bertemanan dengan Allah. Allah. Ma sahibaka illa man sahibaka wa huwa bi'aidika alim. Jadi teman yang mau menerima apa adanya. Walaupun kita pendosa. Walaupun kita pokoknya Allah tetap menerima. Cuman kadang-kadang kita yang ini. Itu yang mau Bang, kita koreksi, kita refleksi diri kita masing-masing. Jadi teman sejati tidak lain tidak bukan hanya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.